Ini ya berarti ya. Nah, sampai ngasih pengantar dulu, jangan langsung disodori, baru disusun yang enak. Nah, ini sumber konflik sudah ada atau terlibat. Yang terlibat konflik mana? Ini saya langsung. Oh, di sini. Iya. Oke. Berarti nanti subnya aja kelompok yang terlibat konflik dan faktornya. Faktor terjadinya konflik. Jadi satu buat nanggene ya. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kemarin sudah direvisi. Yang sudah saya periksa kemarin 2 orang ya. Amel sama siapa? Sama kamu ya? Hanum. Hanum belum masuk. Oh ya, oke. Sambil menunggu sudah revisi sudah? Oh, belum selesainya. Proses. Oke. Sekarang yang mau konsultasi silakan. Oke. Agar bisa segera submit, yang lainnya bisa sambil merevisi dan saya periksa. Ya. Yang bawa laptop, saya menganjurkan bawa laptop enggak? Iya, Pak. Iya ya. Maksud Olahraga, Pak. jadi enggak bawa. Iya, Pak. Isi, Pak. Iya, tadi berangkatnya ke pagian, Pak. Belum boleh semester. Ya, saya numpang tulis Pak nanti, Pak. Ya. Mendeley sudah bisa ya? Sudah karab dengan Mendeley ya? Nah, kalau sudah karab ya pasti apa? Konsultasi itu sama ini nggak, Pak? Iya. Biar nanti saya beri catatan, saya rotet. Enggak, saya bawa pulpen apa enggak ya? Oh, enggak bawa pulpen. Saya pinjam pulpennya. Oh, ada sudah. Satu saja, Pak. Satu aja. Ambil kursi lah, duduklah. Kamu akan berdiri dan itu akan lama, ya. Targetnya ke jurnal apa? Jurnal apa? Jurnal, bentar Pak, lupa Pak. Bentar ya Pak. Ini apakah rata kiri aja atau enggak rata kiri kanan di template-nya? Saya edit itu Pak. Ya. Iya. Ini. Kemudian soal studi menunjukkan metode nggak ada ini. Belum ada metode. Apakah tidak menyarankan metode di situ? Iya, di contohnya enggak ada Pak. Kalau nggak ada, Saya kan ya dari contoh yang ini sudah ada beberapa jurnal di jurnal tersebut, artikel dari jurnal tersebut sudah kamu kutip yang mana? Jurnal apa? lupa. Jurnalmu jurnal apa? Yang mau dituju? Iya, sebentar Pak, saya buka learning dulu, lupa Pak. Tidaknya ada dari jurnal tersebut. Ya, dikutip, dimasukkan di sini. Itu strategi, ya. Enggak memang enggak paten, tapi ya namanya strategi. Oh, belum rata kiri semua ya. Pendahuluan. How. Metode buat lebih ringkas. Jangan seperti ini, ya. Iya Pak. Jadi bisa kamu ambil nanti, kamu sebutkan metode pengumpulannya, datanya pakai apa. Mana ini? Metode kepustakaan, ya. Dengan teknik apa? Itu deskriptif kualitatif.
pendekatannya Pak. Pendekatan itulah itu yang penting itu. Jangan ini nanti kalau begini terlalu panjang. Ya. Diringkas gitu ya. Iya. Misalnya 1 sampai 3 baris atau 3 kalimat. Oke Pak. Ya. Ini nggak perlu sepanjang ini. Ini bukan buat makalah. Ya. Pembahasan sosiologi sastra dan belajarnya dalam masyarakat boleh ada sub begini. Ya kalau sub begini berarti ini jangan kapital. Oh, itu kecil Pak. Oh iya, nah, kan nggak ada. Tahu. Karena dalam ini tidak menunjukkan tempat ya, tapi kata hubung. Duh, terus dipijit. Oh, karena kedua lebih. Ya, pembahasanmu kok malah merisikan teori. Oh iya Pak. Ya. Ya, ini nggak masuk, ini harusnya di pendahuluan. Hal seperti ini kan ada teori-teori. Ini nggak masuk, ini dipindah ke pendahuluan. Ini pindah ke sini, ini harusnya ada di sini. Kalau melihat modelnya kamu mendeskripsikan, nah itu harusnya di area pendahuluan ini. Ya. Iya Pak. Nah, analisis kan di sini ini. Nah, yang di atas tadi simbol-simbol, misalnya ini teorinya kamu menggunakan simbol dan metafora dan apa itu harus disebut di bagian pendahuluan yang artinya di bagian teori, ya. Nah, kalau ada sub sarana pembelajaran berarti di pendahuluan juga ada sarana pembelajaran sastra. Kamu sebut juga di awal. Ditambah ya Pak. Iya, kalau belum ada ya ini kan sudah ada toh, kamu tinggal membawa ke depan. Siapa? Tuh. Nah, sekarang saya cross check. Saya cross check yang kamu masukkan di sini. Di cross check satu persatu wis bener apa urung dari depan. Tidak ada kutipan sama sekali. Ini untuk tulisan ilmiah tidak baik. Jadi pembuka pertama itu nggak pakai kutipan, masuk ke paragraf kedua sudah mulai ada kutipan. Sukma Dinata, kita lihat Sukma Dinata Sukma Dinata ada 2006. Oke, ya. Kemudian Furqan 2004 ada, ya. Kemudian Aji dan Arifin 2021. Oke, masuk. Amalia dan Sobari, oke, masuk 2019. Kartika Sari, oke. Humaira, oke, masuk. Saifuddin dan Zakia, Umatan, Falu dan Isu. Umatan, Falu dan Isu. Oke. Almardia Wulandari. Oke. Monika. Umatan Falu lagi, Putri dan Gulo. Umatan Falu. Monika, ini kutip lagi. Amalia dan Sobali, Monika, oke. Humaira, oke. Jadi semuanya ada, semua sudah masuk, oke. Secara logika oke, semua sudah baik. Nah, cuma nanti
dari teknik-teknik tadi itu harus diperbaiki agar lebih rapi, lebih tertata lagi lah. Jurnal-jurnal saya itu belum ada dikutip sama sekali di sini. Apa, Pak? Artikel saya coba dimasukkan dan dikutip untuk ya, penguatannya ya. Kasih ya, Pak. Oke. Dan kalau artikel kalian yang pernah dipublish, kan kalian punya artikel toh yang publish di MK sebelumnya. Lah itu kalau korelasinya ada, kamu kutip tulisanmu sendiri itu. Ya, itu memperbaiki citasi. Nah, kan kemarin sudah saya minta membuat akun di Google Scholar. Ya kan? Lah, itu di mana berarti? Di kanan atas itu ada H index. Kalau ada yang ngutip dia bertambah angkanya 1, 2. Itu sebagai reputasi, berarti grade-nya akan naik kalau ada yang ngutip. Jadi kalau mau mengutip, utamakan kutipan-kutipan dari dosen-dosennya dulu, orang-orang terdekat yang kalian kenal, ya teman-temannya, tulisannya sendiri. Jadi tidak melulu mengandalkan tulisannya orang lain untuk dikutip. Ya, sehingga nulis dalam tulisannya, portofolionya juga naik, dosennya juga naik. Baru setelah itu kalau nggak ada yang relevan, tulisannya sendiri, tulisannya teman-temannya, tulisan dosennya, nyari kutipan yang lain, gitu loh. Sehingga kayak sapu lidi itu loh, Rek. Sapu lidi nek siji 3 nyapu ya gak bersih-bersih. Habis sapu lidi itu kan banyak diikat, jadinya cepet bersih dan kuat, gak patah juga. Ketika ada patah mungkin 1, 2 gitu ya. Yang satunya ada kamu yang drama Kak print di print sini saya cek sekalian. Bentar, Pak, saya cek lagi, Pak. Oke, yang sudah silakan. Dua-duanya boleh. Yang sosiologi aja dulu ya. Sosiologi dulu ini ya. Iya, Pak. Analisis struktural naskah drama. Ini targetnya mau ke Siro. Oke. Bila template-nya sudah pas ya Siro. Dari judulnya kakak sudah. Dari abstrak. Secara aturan semua sudah masuk. Ini yang kemarin saya minta revisi ya. Saya sudah ngecek ya ini. Oh, belum sama sekali. Yang kemarin mau punyanya Hanum ya. Oke. Saya cek daftar pustaka dulu ya. Sukirman sudah masuk. Sukirman. Oke. Jayanti. Oke. Anwar Nurgiantoro. Anwar Nuryanto. Oh, Nuryanto. Oke. Paragrafmu terlalu panjang ini. Oh, masa satu paragraf itu jadi bisa ini jadi beberapa paragraf. Ya, biar dilihat aja gini kan gak enak ngelihatnya ya. Ngelihat aja kan gak enak. Tuh, kepanjangan kan. Ya ini buatlah segini. Ini seperti ini nggak kelihatan soalnya Pak kan. Iya, makanya kan kamu bisa menyesuaikan toh. Nah, gini. Biar tidak terlalu gini. Berarti kalimat itu panjang-panjang ini, hampir ke semuanya. Di metode ini baru di pembahasan. Oke, saya cek lagi. Di catatannya itu paragraf
ya, nanti sampean perbaiki. Wirawan Haningtyas Wirawan, oke, masuk. Jayanti sudah masuk, Anwar sudah masuk, Wirawan sudah masuk. Metode Fuadia, oke. Moleong, Supriyanto sudah masuk. Hasil analisis, kalau bisa ada kutipannya. Ini dari ini kenapa ini fontnya kecil? Iya, Pak, di template-nya seperti itu. Kalau dikutipnya langsung. Oh, ini kamu kutipan langsung. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau langsung ya berarti nanti jangan samakan dengan ini. Ini buat agak menjorok kecil atau nggak ada aturannya. Ini ada kayaknya kamu berbedakan ini. Lebih kecil terus anu gitu ya. Ya, biar nggak, ini kan tiba-tiba mengecil. Kenapa dia mengecil? Kan nggak kelihatan toh. Nah, ini coba dicermati lagi ya. Dicermati di template. Kalau dia memang agak menjorok ke dalam, kayaknya sih kalau seingat saya menjorok ke dalam di sini kan. Sehingga beda dengan paragraf utama. Seingat saya, tapi nanti coba di cross check lagi. Untuk itu ya, untuk tipan. Baru kelinting. Apa ini? Oh, ada ada gini ya. Mangir karya naskah drama punyanya Pramudianta, terus saya belum pernah membaca ini. Kamu ada teksnya? Ada, Pak. Nanti kirimin saya ya. Kamu Itu buku saya, Pak. Oh, buku. Di Shopee, iya. Oh, beli di Shopee. Oh, ya. Coba nanti saya cek di Shopee. Saya belum pernah baca soalnya. Pernah nulis naskah tradisional. Ya, soal kutipan itu kayaknya sarana sastra. Mustaqim. Mustaqim tidak ada. Mustaqim. Oh, sudah. Oke, masuk ya. Sekarang saya cek lainnya. Panjangnya nggak melebihi ini dari template yang ditentukan panjang naskahmu. Saya maksimal 15 kalau nggak salah, Pak. Aman ya Mas Ian ya? Iya. Kalau menurut saya ya, pendahuluannya ini atau basa-basinya tentang karya sastra ini drama terlalu banyak. Coba nanti dikurangi ya. Nanti yang mulai diperbanyak itu ketika kamu sudah membahas Mangir ya. Nah, ini salah satu penulis tetapi juga ini seharusnya kan kamu membahas drama pada umumnya, terus sudah mulai masuk Mangir lah. Kalau sudah masuk Mangir ya kamu paragrafkan sendiri ini, biar gak campur ya, paragraf sendiri. Nah, baru lebih baik itu ini satu paragraf kayak untuk yang basi-basi karya sastra, kemudian masuk ke drama satu paragraf aja, nggak usah panjang-panjang. Nah, yang boleh panjang lah kamu sudah mulai masuk ke objek ini loh. Akan lebih ya. Mangir, Ki Ageng Mangir ini sudah mulai kamu bahas agak panjang nggak masalah.
Oke. Boleh lah, ini kalau menurut saya terlalu panjang, tapi nggak ada masalah lah ya, nggak ada masalah. Nanti kalau memang diminta revisi baru direvisi dari pihak jurnalnya ya, review per jurnalnya. Kayak gini-gini ini jangan dibiarkan dia sendirian, lebih baik kamu bawa ke sini, kamu enter di area-area sini, kamu mengutip, menambahkan kutipan tentang apa yang kamu bahas, itu akan lebih enak, lebih kokoh ya, nggak hanya deskripsimu sendiri ya, ditambahi kayak kutipan-kutipan orang tentang topik yang kamu bahas, tentang hubungan antara Ki Ageng Mangir dan pemain semakin dalam awalnya. Nah, pemerintahan ayahnya Panembala ini ada kutipan yang lain. Ini kenapa perasaan seperti ini atau konflik-konflik seperti ini terjadi di era-era zaman dulu itu kenapa? Misalnya ada kutipan itu kan nanti akan lebih kritis, ya. Jadi akan lebih dapat sama halnya nanti kalau di sini ini juga kurang kritis ya, jadi kamu pertajam dengan kutipan-kutipan orang lain kayak gitu ya. Ini kurang tes gitu ya, simpulannya itu karena ini tadi kurang tes. Kalau ini tes, ini nanti akan tes ya. Tapi secara umum sudah oke ya. Sama kalau bisa secara lebih mendalam lagi kan enak. Ini nanti di MK selanjutnya ya, yang ini ya, biar tidak mencuri ya, biar tidak mencuri waktunya sosiologi sastra. Oke, next. Satu artikel lagi untuk sosiologi sastra. Oh, kamu juga ya, wes Lis ya. Ya. Ngono pore Lis. Sasarannya jurnal apa? Kok gini banget ya ngeprintmu? Astagfirullahaladzim. Ya. Studi jurnal apa yang mau dituju? Jurnal Lupa. Apa? ini Pak, sosiologi sastra. Jurnal kamu yang kamu tuju itu lo kemana? Aduh, lupa. Ada di laptop Pak. Penelitian ini bertujuan menggunakan metode teori masuk hasil lah standar tapi sudah terpenuhi. Tidak ada masalah. Selebihnya kan kita butuh keberuntungan ya. Kadang yang biasa-biasa tapi beruntung kan banyak, yang bagus tapi gak beruntung kan ada juga. Jadi selanjutnya kita butuh keberuntungan. Hoki, kalau kata orang ini hoki gitu ya. Pendahuluannya Masya Allah kok ya saibret gini ya, pendahuluan ya, tambah. Kamu jangan main-main. Metode penelitian ini malah terlalu panjang. Dirangkum lagi. Dirangkum lagi lebih tes gitu ya. Pembahasan dalam ujian bulan Juni.
Kamu kok tidak ada kutipan sama sekali? Hah? Sampai selesai tidak ada. Alamak, tapi ini ada, ini muncul dari mana? Di depan di teks nggak ada. Saya diperbaiki dulu. Ini masih. Ditaruh di pendahuluan. Ya, di pendahuluan sini yang ngutip itu di mana ya, dimasukkan lah ya. Ini di depan-depan nggak ada kok tiba-tiba muncul ini Zulapan. Ya nggak boleh kayak gitu ya, diperbaiki dulu. Next, Ailis, ojo buruk nih, Ailis. Sosiologi dulu, kita kan kuliah sosiologi, baru nanti selanjutnya apresiasi. Sabar. Ya Allah, kenapa kecil sekali Kolis? Apa Pak? Biar fokus. Gak banyak-banyak alamannya Pak, nek ngeprint ngono ya. Iya Pak. Ya Allah, wis. Menggali kritik sosial dalam cerpen mereka mengeja larangan mengemis. Judulnya ya ini. Iya. Ini cetak miring, Lis. Oke Pak. Lah, ya mosok ya ini dewe-dewe lah, ini karyanya naik lah ke sini. Kok nama pengarangnya Pak? Tahu siapa? Ya gak apa-apa. Kan masih pendek toh, ini judulnya masih pendek, gak apa-apa. Dimasukkan. Baru kalau terlalu panjang nggak dimasukkan. Ini masih pendek. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masih pendek, masih oke. Universitas Islam. Template-nya memang begini dah. Belum dimasukkan template nih Pak. Duh. Kok bisa, Lis? Ya apa, Rek? Itu kan saya minta untuk memasukkan ke template. Oke lah, nanti. Iya, no. Arek-arek KB itu sudah menggunakan template. Gimana? Kata jenengan gimana? Kamu yang kamu itu loh Pak, ngelampirin doang, kasih masukkan ke template. Alamak. Ya itu ini sudah jadi template, terus kamu juga ngimpilkan template. Biar saya itu waktu tes itu bisa cross check. Maksudnya bisa cross check itu, oh tulisanmu begini, template-nya ini sudah sesuai apa kurang. Loh gitu loh Kolis. Alamak Lis, nanti disesuaikan ya. Template tak kasih catatan dulu, template sesuaikan. Abstrak, apakah yang harusnya di abstrak ini sudah masuk? Berdasarkan ini ini masih semuanya ada Kolis, tapi kurang grek ya, kurang ngeh gitu lah. Kurang menggigit. Nah, kurang menggigit. Ya. Ini kayak gini, itu penyusunan misalnya, penyusunan hasil. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa bentuk kritik sosial dalam cerpen tersebut. Kritik terhadap perlindungan hak, adanya beberapa bentuk kritik sosial dalam cerpen. Mana ya? Kritik terhadap perlindungan hak anak. Kritiknya itu gimana? Oh, dijelaskan sedikit. Oh iya no. Ini judulnya ya. Jadi gitu kayak gimana lah, itu biar hasilnya itu oh gini loh. Jadi bukan sub-subnya aja yang dimasukkan, Nis. Yeah. Jadi hasilnya ini kayak gimana, kritik terhadap anak itu kayak gimana, terus baru ini kayak gimana. Nah kalau ternyata untuk mendeskripsikan hasil ini karena kamu 5 ya banyak, ya ini yang basa-basi di awal ini aja dibuang biar abstraknya tidak terlalu panjang. Iya, bisa langsung penelitian ini bertujuan bisa langsung ke sana. Ini kan juga basa-basi itu loh ini. Jadi lebih tes bahwa kritik sosial lo langsung ngono loh Kak. Kayak gitu ya. Ini tuh. Aduh, Kolis pendahuluan ya saya ngene. Kritik sosial saya itu ya, aduh kok membingungkan sih Lis. Hampir semua isu sosial disajikan oleh mulai berbagai aspek ekspresi. Sastra merupakan kayak integral, oke.
Berarti kritik sosial itu di sini kamu bahas kritik sosialnya. Versinya dari siapa? Kritik sosial ini kan kamu sudah tahu. Bentuk kritik sosial sangat beragam, salah satunya membentuk dalam karya sastra. Lah ini kritik sosialnya ini nanti definisi kritik sosial yang ada ini loh, 1. Kamu ngambil dari mana ini? Sampai 5 tadi ya. 5 poin itu. Ini di teori nanti ada di sini. Di bagian pendahuluan ini. Ya. Ini kan kamu menyebut 5 karena hasilnya juga 5, di sini kan 5. Secara logika sudah pas. Tetapi di sini belum ada. Ini loh, ini kritik sosial mengenai perlindungan anak. Itu gagasannya siapa, teorinya siapa. Terus tidak harmonis ini. Ya poin-poinmu ini loh. Ini kamu dapat dari mana poin ini? Nah, itu harus ada di sini. Atau ini jadi apa? Apa? Teori. Teori. Ini nanti teori, Lis. Ini kamu kaji, akhirnya kan dibahas lah. Berarti teori ini kamu bahas di sini. Kamu ngomong soal kritik sosial ini apa? Ya, ini juga diulas. Kenapa mereka mengejar larangan mengemis karyanya Ahmad Tohari ini seperti apa? Nah, terus dihubungkan dengan ini. Jadi objek, realitas, teori itu harus ada di sini. Ya. Di pendahuluan. Iya. Realitanya seperti apa, kemudian teori plus objek. Jadi ketiganya ini kamu susun ada di sini. Itu belum ada sama sekali tuh. Belum Lis ya. Itu biar nanti enak. Jadi ini kaku, kamu menyodorkan apa, pluk dimasukkan pluk. Ya, jadi enggak harus disusun. Nah, penyusunan ini biar enak itu butuh kamu yang nyusun, bukan referensi ini referensi ini kamu masukkan sini. Yeah. Nah, sekarang butuh sentuhanmu, butuh sentuhan Kholis biar ada kasih sayangnya Kholis di tulisan ini, gitu loh, Lis. Ya, enggak menempel-nempelkan saja, nanti kaku. Ya, kritik sosial, lah ini semua tadi belum ada di sini, baru. Nah, enggak seperti ini kan kamu ngomong teori lagi jadinya. Ini 1 sampai 5 ini. Nah, ini kan kamu hanya menulis subnya aja. Nah, kritik sosialnya perlindungan anak itu seperti apa? Itu disimpulkan. Iyalah ya. Iya. Tuh, itu diperbaiki banyak ini PR-nya Mas Yan, banyak. Ojo gopo sapit isin ya. Ayo, sosiologi sastra masih ada? Yang belum sama sekali. Oke. Analisis nilai perjuangan dalam puisi Diponegoro karya Khairil Anwar. Oke, judulnya beda kompleks. Sudah sesuai template atau belum? Sudah. Spasi ganda gini abstraknya? Itu spasinya belum. Enggak. Kemudian cek lagi ya, cek template. Jadi sebelum dikirim tuh bayangkan sudah sesuai. Karena itu salah satu faktor alasan untuk mereject tulisan. Ya. Kalau jurnal-jurnal baru ya memang lebih gampang terpublish di sana karena masih baru. Nah, nanti kalau kalian sudah mulai mengirim ke jurnal yang akreditasi Sintanam apa, dia sudah ngene wis karena sudah banyak kan. Maksudnya terakreditasi, dia sudah dikenal orang melalui Garuda, melalui Sinta. Oh, orang itu sudah tahu jurnal ini, hingga orang akan mengirim.
Nek sudah banyak yang ngirim cara mengeliminasi, oh gak sesuai template diinggirno. Gitu aja. Mereka nggak mau ribet. Pembuka awal judulnya, oh judulnya terlalu biasa diinggirno. Paragraf pertama atau abstrak gak enak titik, wis diinggirno. Kenapa yang ngirim misalnya 200? Nah, cara mengeliminasi 200 yang dimuat nanti satu judul kan maksimal banyak 10. Ya. Jarang yang banyak itu jurnal itu, kalau yang bereputasi semakin sedikit. Ada minimal 5. Nah, semakin banyak lah ini nanti takutnya tiba-tiba discontinue. Gitu. Ya. Jadi gitu cara kinerja jurnal. Ini dicek lagi. Sekarang saya lihat ininya dulu. Penelitian ini mengkaji sini mengkaji sosok, oke, melalui pendekatan sosiologi sastra. Nah ini menggunakan dipertegas ya metode, kalimat metodenya dipertegas. Ini kan sudah ada kalimat metode, tapi lebih diperjelas lagi bagaimana metodenya. Dengan kalimat yang menunjukkan bahwa ini metode. Ini kan kamu hanya pendekatan sosiologi sastra. Aspek yang lainnya dari metode penelitian itu belum. Jadi untuk nyetoh nol di sini kan sudah ada nih di sini. Nah, dari sini kan. Ini kan nah di sini. Ini melalui inilah. Ini kan ada kalimat metode, tapi belum kuat untuk menjadi metode. Maksudnya, oh, kamu itu nggak metode apa? So, ini penelitian kualitatif, metode deskriptif. Nah, kemudian dengan teknik apalah itu nanti kamu tambahkan. Teori. Bukan metode. Ya, metode teori kalau ini yang sebelumnya di sini nanti. Ya, sebelum metode. Jadi misalnya katakanlah nanti teori di sini. Ini metode. Analis nilai perjuangan dalam puisi karya Chairil Anwar. Lah ini analisis struktur apa, misalnya kalau perspektif sosiologi sastra bagaimana cara menganalisisnya nanti. Nah, itu harus jelas di sini itu teori. Kamu sebutkan satu kalimat gitu aja cukup. Tuh kita masuk ke pendahuluan pada masa penjajahan. Oke. Ini nggak nyambung. Ada kutipan tapi kamu berdiri sendiri. Nurgiantoro, lah ini kalau modelnya gini itu di belakang, bukan di awal. Kalau di awal Nurgiantoro, ini Nurgiantoronya gini. Kalau di awal, ini ada di sini, ini gini. Nurgiantoro menyebutkan salah satu kata diciptakan secara kreatif. Nurgiantoro mengemukakan misalnya salah satu karya sastra yang diciptakan secara kreatif oleh penulisnya adalah berjenis karya sastra puisi. Lah ini nok ngarep. Kalau ini nggih. Kalau Saftia Wulan itu Pak izin telat masih ke RS. kenapa sakit ah? Kurang tahu, Pak. Nah, kalau modelnya kayak gini ini di belakang nanti di akhir kalimat. Ya, biar nanti paham ya. Nah, jangan dibiarkan satu paragraf itu nggak ada kutipan. Ya, kamu carikan kutipan yang senada dengan topikmu ini, misalnya diksi. Ya, kamu cari kutipan tentang diksi. Ini kan ada melalui diksi yang kuat dan emosional lah. Diksi yang kuat dan emosional. Cari kutipan, kayak gitu ya. Banyaklah bisa celah-celah. Semangat nasionalisme masyarakat lah. Bisa dicarikan kutipan celah-celahnya di sini. Nah ini Wiratama sudah masuk di daftar pustaka. Wiratama yang pertama tadi Nurgiantoro. Loh malah gak ada kamu Nurgiantoro. Loh ya. Ini gak pakai Mendeley ya? Pakai Pak. Loh kok bisa ini masuk terus Kak? Kayaknya belum. Ini Belum pakai kalau itu Pak. ini belum ya, tandain nanti di cross check lagi. Nah Wiratama ada. Tresnayani ada. Umaira Wulu Hadi
Umaira Pramesti, oke. Wulu, oke, masuk udah. Nah ini butuh, jangan ada satu paragraf itu kosongan, nggak ada kutipan sama sekali ya. Metode penelitian, nah ini kan sudah ada, kamu dengan memasukkan yang di ini tadi di abstrak. Nah ini kan sudah kualitatif, tidak di copy tapi diambil mana yang penting. Misalnya ini metode deskriptif, pendekatan kualitatif lah, ini kan ini nanti sudah terlihat bahwa ini metode. Nah ini kan ini itu kan menunjukkan ini subjek penelitian, itu menunjukkan bahwa kalimat ini nanti akan kemudian metode analisis data atau cara analisis data. Lah ini sudah toh ini ngomong soal metode. Lah ini yang kamu ambil, kamu rangkum jadi 2 atau 3 kalimat ya. Ini kamu jadikan 2 atau 3 kalimat masuk di sana tadi. Kalau 3 kalimat kebanyakan lah, 2 kalimat aja lah. Tapi teorinya tak taruh situ nggak apa-apa. Teorinya di sini. Kalau teori di sini, jangan di metode lain. Taruh sini. Bukan teorinya, ini kutipan tentang metode, bukan teori. Ini adalah kutipan tentang metode. Milton Haberman ini ahli dari metodologi penelitian, metode kualitatif. Bukan teori. Ya tapi metode. Disebut metode. Ya memang teori tentang metodologi penelitian, benar ya. Tapi jangan, bukan teori untuk analisis, bukan, tapi teori untuk metode. Ya ini teori untuk metode. Kok tiba-tiba langsung ngomong nilai? Hai. Analisis nilai perjuangan. Ya kasih penyambung dulu lah, jangan langsung masuk tak ini ya. Jadi kalau bisa nanti ini menuju ke sini itu berkaitan, terus itu berkaitan gitu ya, jangan langsung cetak, butuh pemanasan dulu. Oh ini dikutip secara auto puisinya semua full. Oke. Kamu di teori juga nggak ada nilai-nilai lo, udah dah, ada dah, nggak ada kan? Nah itu Pak, saya ambilnya di sini tadi, yang gimana? Ini saya ambilnya dulu, aduan itu, yang ini loh Pak, penyajian data dan menarikan kesimpulan. Nilai ini loh. Oh yang nilai keberanian ini di mana? Ya? Iya harus masuk. Iya. Itu masuknya di sini nanti sebelum metode. Di pendahuluan. Ini kan sampean lah, ini loh, sampean dapat ini dari mana? Nilai keberanian. Iya. Ini teori. Ini. Ya. Kemudian ini kan jelas sampean kan baca artikel entah dari mana atau baca buku dari mana kan, nggak mungkin ini oh nilai itu ini kan ada toh sumbernya sampean lah, itu sampean kutip, sampean masukkan di awal, terus baru analisisnya nanti simpulan. Nah ini dibalik biar kesannya nggak sederhana ya. Jadi ini puisi ini sebagai cermin aspirasi kolektif masyarakat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Nah ini kan di awal gini pembukanya di sini sampai titik. Dan nilai-nilai itu nggak perlu disebutkan satu persatu, ini maksudnya nilai keberanian, ini nilai-nilai disebutkan aja, nilai-nilai kemerdekaan apa perjuangan itulah. Ini kan sudah ada di pembahasan toh, jadi nggak usah sampai ulang lagi.
Karena ini adalah bukan temuan sampean, ini kan teorinya toh. Iya. Cinta tanah air. Terkecuali kalau sampean sebutkan di sini cinta tanah air versi Khairil Anwar itu seperti apa? Terhadap penindasan, bagaimana di data yang analisisnya ini tadi. Tapi kalau sampean memasukkan ini kan teori saja, nggak ada temuannya kan, itu nggak perlu, ya. Ini kan teorinya. Nah ini. Tapi kalau mau dimasukkan ya berarti temuan sampean tentang keberanian di dalam puisi itu seperti apa, keteguhan hati itu seperti apa, pemimpinan itu seperti apa. Nah sifat-sifat ini di dalam puisi misalnya, nah itu boleh dimasukkan di sini. Nah ini kan sampai mengulang teori lagi. Teori tutup cukup sampean sebut di sini. Terus dibuat analisisnya di dalamnya sini. Ya, masih banyak yang perlu disentuh biar semakin jauh. Ya. Iya. Oke, next. Tiwi lagi. Kamu kan sudah Siwi. Ya sabar no, kita masih kuliah sosiologi. Sabar no. Analisis buku puisi, aku ini berarti kasih miring aja ya, jangan petik ya, miring ya. Cetak miring itu loh, paham ya? Khairil Anwar, bukan begini. Iya, bukan K. Punya bukunya? Sudah, Pak, di rumah. Oke, asik. Mak metode ada nggak ada ya? Nanti sambil dicek di template ya, apakah dia menonjolkan metode apa enggak? Untuk ngecek ini. Kalau di situ menyebutkan dengan jelas soal metode ya sampean masukkan. Kalau enggak ya nggak usah. Welek Weren. Belum pakai Mendeley ya? Belum. Pakai Mendeley ya? Soalnya kalau Mendeley, Welek Weren jelas di bawah itu W, ya Mendeley. Nanti pakai Mendeley. Sapardi. 79. Oke. Faruk. Oh, kok gini aja? Dicermati lagi ya, ditata lagi ya. Belum ketemu kekuatan artikelnya. Jadi dicek, di cross check, lihat contoh artikel, ya diterapkan. Ini masih terlalu nafasnya terlalu pendek, ya. Perbaiki dulu.
Ada lagi? Sosiologi? Ada? Yang belum sama sekali? Oke. Yang ini menuju ke itu yang bahasa sastra itu Pak, tapi kayaknya bahasa sastra ya? soalnya lama. Oh, sana lama. Iya. Oke. Berarti template nanti menyesuaikan ya? Kalau di Stikip itu ada Stikip Jombang, Sastranesia kalau nggak salah. Oke, nanti saya cari. Tapi lumayan karena sudah akreditasinya sudah 4 ya. Lumayan tapi bayarnya. Cari yang murah-murah dulu lah ya. Kalau bisa yang gratis dulu. Iya. Ini kebetulan yang bahasa sastra itu minta 4 tapi cuma 150, tapi lama itu lagi 60. 6 bulanan. Iya. Pernah nulis itu sudah? Belum. Ya nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa komunikasi, bisa mendapatkan LOE. Cukup LOE aja, nggak apa-apa. Jadi nggak menunggu publishnya sesuai itu. Coba dikomunikasikan. Kira-kira ada tanda-tanda duluan enggak? Kalau ada tanda-tanda, boleh enggak minta LOE-nya dulu. Secara tahap bisa mengikuti sesuai prosedur. Komunikasi sama editorialnya. Kalau memang memungkinkan, ya nggak apa-apa. Yang penting nanti waktu UAS berarti LOE aja. Misalnya kalau belum publish ya, LOE dapat dari situ sudah boleh. Gitu. Konflik sosial dalam novel laut bercerita karya Lele Subhanul Sosiologis. Oke lah, judul bagus. Judul, kalau sampean ini kan miring ya. Nah, berarti ini gak miring. Kebalikannya. Nah, ini ketika semua tegak, maka dia miring. Ketika miring, dia tegak. Sebaliknya gitu loh. Ya, gitu. Bagus tulisannya. Kemarin bagus, ini juga lumayan. Tapi totoh loh. Ada yang kekurangannya banyak, tapi sudah tertata. Lumayan, sudah ada. Intinya itu abstrak ya. Poin-poin yang ada di abstrak sudah ada, oke. Kayak gitu aja. Saya ngeceknya di situ aja. Nah, ini kan enak gitu loh. Saya kayak membaca tulisan beneran gitu loh. Kak anak-anak aku angger aja. Tapi nggak tahu ya, sampean habis nganalisis itu kadang di tengah analisis itu ambaane wis entek. Jadi mulai di tengah itu menurun misalnya tulisannya. Enggak awal gini masih strong, bagus. Semoga ini enggak ya, semoga ini enggak. Saya cek dulu nanti. Lebih menantang yang drama sih. Oh, sudah diterjemahkan ya dalam bahasa Inggris ya. Ini sampai tahu dari mana? Dari membaca di internet. Nah, itu sumber ya. Iya no. Biar valid. Maksudnya kadang orang itu kan nggak percaya kalau itu kita tahu ya butuh sumber. Ya. Ini sama dia terjemahkan itu dapat dari mana? Dari koran atau apa itu sebutkan itu.
Ini kalau sampean kan ini sudah berubah topik toh. Nah, ini sampean kasih pembuka dulu satu kalimat kayak ya kata fenomena konflik sosial itu banyak tetap menarik di kalangan para peneliti, khususnya konflik sosial di dalam sastra. Nah, peneliti yang pernah meneliti janganlah masuk ke sini. Sehingga ini gak ada lompatan. Ini kan sampean mari bahas novel ini tiba-tiba gini. Ada sedikit ya, ini anak ceglongannya sedikit gitu loh. Itu sampean isi di sini. Ya, ada pengantarnya gitu ya. Benar-benar terdahulu yang sudah membahas fenomena konflik sosial dalam karya sastra pernah dilakukan oleh lah ini. Loh, maksudnya ada penghubungnya dengan satu kalimat begitu misalnya. Eike Aulia Trisanti, 2 orang ya sudah yang meneliti. Teori konflik. Mana teori konflik? Oleh karena itu dari rumusan masalah antara lain mana teori konflik? Oh ini ya, masuk ke kajian teori ya. Sosiologi sastra secara singkat dipahami karya sastra atau konflik dialektika. Konflik dan konsensus. Kelompok semu, kelompok kepentingan, kelompok konflik dalam Alwi. Ini ada setiap kutipan sampean nggak sama fontnya. Kenapa? Kenapa Pak? Setiap citasinya itu loh, ini nggak sama fontnya. Nah, dicek di Mendeley-nya atau di palingnya. Setiap sampean ada kutipan dia berubah, ini sama ini. Ya jangan langsung jediak gini ya, kasih ya bahasa basinya dulu, pengantarnya dulu, gak langsung kelompok semu ini terlalu ngemplang gitu loh. Ya bingung berarti semen waktu masuknya di sini. Nah bingungnya ini harus diramu ini. Jadi sambil berbicara dulu satu paragraf ya, satu paragraf sebagai pengantar analisis ya, pengantar analisis yang intinya itu sampean berbicara soal apa tadi, rumusan ya, ini loh membicarakan ini pengantar untuk ini ya. Siapa saja kelompok yang terlibat dalam konflik apa ya, ini yang sampean sebutkan ini siapa saja yang terlibat, sumber terjadinya konflik, bagaimana dinamika konflik tersebut. 3 kan ya, ini berarti nanti ada 3 subnya di sini sesuai rumusan masalah tadi 1, 2, 3. Jadi nanti hasil dan pembahasan itu ada 3 ini subtopiknya ya. Jangan ini kan loh, ini harus saya bahas di pembahasan 1, 2, mana satunya nanti 3. 1 apa sumbernya, bagaimana dinamika berangkat dari masyarakat. Oh ya ini 1, 2, 3. Nah ini misalnya ya jangan dibuat seperti ini sama. Misalnya bagian di sini misalnya kelompok yang terlibat dalam konflik ya. Jadi subnya itu ya, kelompok yang terlibat dalam konflik misalnya. Jadi buat kalimat di sini kelompok yang terlibat konflik. Ini subtopik pertama. Kemudian subtopik kedua
sumber konflik, dan yang ketiga dinamika. Nah itu tadi ya, tadi ada 3 itu, seret, kelompok yang terlibat konflik. Ini ya berarti ya. Nah sampai ngasih pengantar dulu, jangan langsung disodori, baru disusun yang enak. Nah ini sumber konflik sudah ada, tahu terlibat, yang terlibat konflik mana? Ini saya langsung. Oh di sini. Oke. Berarti nanti subnya aja kelompok yang terlibat konflik dan faktornya. Faktor terjadinya konflik. Jadi jadi satu buat nanggene ya. Baru dinamika ini sumber. Oh ya itu nanti tinggal gabung ya subnya. Tinggal nyusun ya wes, sampai tinggal menyusunnya, mendeskripsikannya. PR-nya mendeskripsikan di bagian ini. Belum berhasil. Ya, alon-alon ini sudah tinggal dicoba dideskripsikan lagi. Seperti sampean ketika mendeskripsikan bagian ini. Ini kan harus berusaha disambung-sambung no sing enak toh. Nah, ini tak sekarang tugas sampean menyambungkan ini tadi. Ya, oke. Oke, cukup itu dulu untuk sosiologi sastra. Next di pertemuan selanjutnya ya, karena waktunya sudah habis, kita sekarang ke apresiasi drama. Apresiasi drama Wulan boleh terlebih dahulu ya, apresiasi drama. Jangan lupa subscribe.